semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Masih ingat nama sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini akan lebih baik kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di masjid. Berdoa selesai. Oke, nah sebenarnya materi sosiologi itu udah habis di pertemuan beberapa minggu yang lalu sebelum lebaran. Masih ada yang ingat nggak materinya apa yang telah dipelajari? Lupa. Ada yang masih mencatat kemarin? Catatannya masih ada? Lupa gimana? Yang ada apa? Yang tentang disintegrasi sosial, Ya betul sekali. Primitif. Disintegrasi, integrasi, dan reintegrasi. Dari tiga itu, kira-kira kalian masih ingat nggak pengertiannya apa? Oh, boleh. Kita hari ini mereview aja ya, terus nanti ada latihan soal sedikit. Oh, tadi. Karena materinya sudah habis, jadi lebih baik buat review aja. Atau, oke kakak putarkan video dulu ya. Nanti kalian coba review videonya ini tentang apa. Apakah ada hubungannya dengan disintegrasi, reintegrasi, dan integrasi? Dulu, ketika masuk penjara, bangsa Indonesia tidak mengenal yang namanya perbedaan. Mereka bersatu untuk negerinya. Tetapi, zaman sekarang, perbedaan ras saja dipermasalahkan. Zaman sekarang, perbedaan ras saja dipermasalahkan. Zaman sekarang, perbedaan suku saja dipermasalahkan. Zaman sekarang, perbedaan kasta saja dipermasalahkan. Zaman sekarang, perbedaan daerah saja dipermasalahkan. Zaman sekarang, semua perbedaan antar sesama bangsa Indonesia selalu dipermasalahkan. Karena di zaman sekarang setiap orang pasti memiliki rasa yang selalu benar. Ada yang mau coba menjelaskan nggak? Itu tentang apa sih videonya? Perbedaan. Perbedaan. Namanya Ini kartu balita. Bineka Tunggal Ika. Perbedaan tadi ada perbedaan apa? Agama. Ras. Oke. Kira-kira ada hubungannya nggak sih sama materi beberapa minggu yang lalu yang tadi udah disebutin sama kalian? Tentang disintegrasi, integrasi, dan reintegrasi. Oke, kita review satu-satu ya. Ada 3 materi kan yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Kita ulang lagi. Disintegrasi sosial. Disintegrasi atau disorganisasi adalah adanya kondisi ketidakseimbangan dan ketidakserasian antar unsur di masyarakat karena ada beberapa unsur yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi disintegrasi itu adalah kondisi ketidakseimbangan. Kalau tadi yang dibaca teman kalian, integrasi sosial itu adalah proses bersatunya atau proses penyesuaian unsur-unsur menjadi satu kesatuan yang utuh, sedangkan disintegrasi itu adalah kondisi yang tidak seimbang, tidak sesuai, tidak bisa bersatu karena ada beberapa unsur yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, disintegrasi sosial ini memiliki beberapa faktor penyebab. Salah satunya adanya sikap primordialisme dan etnosentrisme. Kemarin ada yang mencatat nggak arti primordialisme dan etnosentrisme? Boleh dicari di Google kalau nggak nyatet. Oke, lanjut ke integrasi sosial yang tadi udah disebutin teman kalian, bahwa integrasi sosial adalah proses bersatunya unsur-unsur yang berbeda di masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh.
Kalau integrasi itu adalah proses penyesuaian, proses bersatunya unsur yang berbeda. Contohnya, ini mereka ini berbeda apa sih? Agama, daerah. Berbeda agama, daerah. Lebih benarnya agama ya. Agama. Nah, mereka ini bersatu nih. Ini adalah proses bersatunya unsur-unsur yang berbeda. Contohnya tadi mereka ada perbedaan suku, ada beda agama, terus ada beda apa lagi tadi yang di video ya? Beda ras. Nah, itu si kaya beda perbedaan ekonomi, si kaya dan si miskin. Akhirnya mereka disatukan dan itu adalah proses integrasi sosial. Nah, syarat terjadinya integrasi sosial. Syaratnya ada 1, 2, 3, 4. Ada yang mau untuk integrasi sosial. Bentuknya ada 3. Ada integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. 1. Integrasi normatif itu terbentuk karena adanya norma yang berlaku di masyarakat. Norma atau aturan seperti yang tadi kakak contohkan, misalnya di suatu desa ada jam malam, ada aturan jam malam. Kalau itu bisa terbentuk, bisa diikuti dengan baik dengan sesama masyarakat, integrasi normatif bisa terjadi. Contoh lainnya seperti semboyan guyub rukun pada suatu desa. Itu misal di desa kalian ada kegiatan gotong royong setiap minggunya. Itu kan semboyan guyub rukun, mereka setiap minggu berkumpul. Ada norma, ada aturan yang harus mereka ikuti. Akhirnya integrasi normatif ini tadi bisa terwujud. Bentuk integrasi yang kedua adalah integrasi fungsional. Ini terjadi karena adanya fungsi tertentu di dalam masyarakat. Contohnya keanekaragaman suku bangsa. Meskipun berbeda tapi tetap satu jua. Walaupun berbeda suku, walaupun berbeda agama, tapi mereka punya fungsinya masing-masing, punya fungsi tertentu. Tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah. Itu nantinya bisa memunculkan integrasi fungsional. Yang ketiga, integrasi koersif. Itu terbentuk karena kekuasaan yang dimiliki. Contohnya, tindakan anarkis yang berhenti karena polisi menembakkan pistol udara atau menembakkan gas air mata. Si polisi tadi punya kekuasaan ketika anarkis itu. Jadi setelah dia menembakkan pistol udara atau menembakkan gas air mata, para anarkis yang tadinya mungkin tawuran atau mungkin demo seperti itu bisa berhenti karena mereka merasa sudah ada polisi yang menangani mereka. Kalian bawa handphone nggak? Bawa? Soalnya cuma 13 Luis ya? Pak, boleh berdua Pak? Nggak ada pakai. Dikerjain bareng belum? Udah ya? Siap? Coba dong tolong bacain satu dari sana. Masih ada lagi Pak, lihat nggak? Proses satunya unsur proses bersatunya unsur yang berada di masyarakat menjadi satu kesatuan itu disebut dengan apa jawabannya?
tadi? Proses bersatunya unsur-unsur yang berbeda di masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi. Integrasi Tapi sosial. kok saya salah tadi? Kamu tadi jawabnya apa? Integrasi. Masa? Oh. Bener dong harusnya. Iya tapi salah. Tuh, yang salah kayak saya tuh satu itu. Integrasi sosial.